Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi kita akan ngebahas satu hal yang menarik ya, di mana saat ini kita udah tahu kalau kita sekarang udah bisa mendapatkan banyak resource untuk membangun sebuah bisnis digital ya, dan mungkin semua orang sekarang bisa mulai ya. Apalagi dengan ada AI, Anda bisa bikin produk hitungan menit ya, dan banyak hal yang lainnya. Tapi kenapa kalau memang semua hal sudah tersedia, ya mungkin ternyata ketika dipraktekkan, ketika sudah mulai ngebangun, ternyata ngebangun bis nggak segampang apa yang mungkin dilihat ya, apa yang mungkin diiklankan. Kok di tengah jalan stuck, mungkin bisa nggak menghasilkan atau nggak pernah tuntas. Nah, jadi saya akan ngebahas topik ini di video ini ya, yang beberapa hal mungkin topik yang memang jarang dibahas secara mendalam bagian ini ya, dan mungkin kalau Anda memperbaiki hal ini ya, mungkin Anda akan lebih mudah untuk membangun bisnis Anda sampai profitable ya, dengan memperbaiki hal ini. Oke, kita akan mulai ya. Jadi sini akan saya bagi menjadi 4 bagian saat kita ngebangun sebuah bisnis ya. Jadi ada 4 fase. Nah, jadi kita akan masuk fase yang pertama ya, adalah fase di mana Anda masih mencari bisnis apa yang ingin saya bangun ya, atau bisnis model seperti apa yang Anda ingin lakukan ya. Jadi Anda di fase ini mencari bisnis model ya. Di fase yang kedua, ya ini adalah fase Anda sudah mulai nemuin bisnisnya, Anda mulai masuk ke fase build ya, membangun semuanya ya, apa yang diperlukan ya Anda akan bangun bisnis tersebut ya. Dan yang ketiga ini adalah fase di mana Anda sudah mulai grow ya. Nah, jadi bisa sudah mulai berjalan, sudah ada income yang masuk, dan Anda mulai fokus untuk nge-push income-nya. Anda bagaimana naikin income bis Anda, bagaimana bisa ngebangun lebih banyak customer ya, bagaimana Anda bisa mulai mendelivery produk Anda lebih baik lagi. Ini sudah fase udah mulai stabil ya. Dan di fase keempat Anda mulai scale ya. Nah, di fase ini mungkin targetnya orang tuh berbeda-beda ya, tergantung goal dari Anda. Apakah Anda ingin hire orang, Anda ingin mungkin minimalis bisnis Anda, atau Anda bahkan ingin exit dari bisnis Anda, mungkin menjual bisnis Anda. Jadi tergantung dari apa goal masing-masing ya. Nah, jadi intinya secara garis besar ada 4 fase ketika Anda ngebangun sebuah digital dan bisnis online ya. Yang pertama tadi bisnis model, build, grow, dan scale. Sekarang di sini adalah posisi Anda ya. Anda baru mulai. Nah, ketika Anda mungkin baru ingin mulai, maka tentu Anda akan mencari sebuah peluang dan Anda akan melihat iklan, penawaran, ya, dan mungkin copywriting yang sangat menarik untuk Anda ikuti. Dan masuklah Anda mulai nemu satu bisnis model tanpa memperhatikan banyak faktor lain, ya. Dan ketika Anda mulai praktek nih di sini, ya, udah mulai praktek. Ternyata di sini banyak banget hal-hal yang nggak di luar dari ekspektasi Anda ya. Ternyata di sini Anda harus keluar iklan, Anda harus ngebangun sesuatu teknikal ya. Jadi ini misal Anda butuh iklan, kemudian butuh teknikal yang lumayan, atau Anda butuh waktu yang ternyata nggak sebentar ya. Jadi mungkin kapasitas Anda terbatas gitu ya. Dan akhirnya di fase 10 ini ya, Anda udah mulai terbata-bata nih. Akhirnya nggak selesai. Baru sampai fase ke ini aja Anda sudah mulai struggle ya. Anda akhirnya nggak sampai jualan, Anda nggak sampai launch, bahkan ketika launch pun Anda baru jalan setengah ya, baru menghadapi satu penolakan, 2 penolakan, bisnis Anda sudah nggak jalan. Anda ngerasa bahwa bisnis Anda gagal ya, baru juga ditolak atau 2 kali baru Anda jualan, mungkin ngabisin budget 500.000, 1 juta gitu kan, nggak ada yang beli, Anda sudah mulai bisnis Anda gagal ya. Belum sampai sini dan belum sampai sini. Rata-rata ini adalah siklus yang banyak terjadi ketika ngebangun sebuah bisnis online. Jadi karena baru mulai dan tertarik dengan bisnis model yang dilihatnya, dan mereka langsung mulai, dan di fase sini udah mulai terbata-bata, proses sebelumnya apalagi sudah mulai stuck ya. Nah, jadi saya akan ngebahas satu hal, kenapa di fase ini banyak orang yang selalu struggle. Ya, saya akan ngebahas satu hal yang memang di luar teknikal ya. Mungkin nanti ada banyak teknik, banyak training yang akan saya bahas banyak teknikal. Tapi untuk sekali ini saya akan ngebahas sesuatu yang di luar dari teknikal ya. Yaitu apa sih yang menjadi kendala dari fase Anda mulai mencari bisnis model sampai kapasiti? Itu adalah tadi yang saya bilang, saya pernah bahas ini di email, itu namanya capacity ya. Capacity, kemampuan Anda untuk membangun bisnis yang Anda minati tadi. Kebanyakan orang itu namanya adalah capacity depend. Jadi kemampuan Anda untuk mengerjakan sebuah bisnis yang Anda minati itu tidak sesuai dengan kapasitas yang
Anda miliki. Kenapa saya ngebahas ini dan kenapa saya sharing ini? Karena di sekitar 6 tahun yang lalu saya juga pernah ada di fase yang ini, ya. Dan saya mungkin dulu ya sekitar 7 tahun yang lalu saya mungkin banyak menjual produk yang sampai yang sales sampai benar-benar 200 sales per bulan gitu kan dan itu luar biasa banget ya. Tapi saya akhirnya sampai menemukan yang namanya capacity debt, bukan karena nggak menghasilkan, tapi justru over dari itu. Nah, saya akan ngebahas kenapa capacity debt ini adalah sesuatu yang memang harus Anda atasi dari awal. Jadi, ketika Anda mulai ngebangun sebuah bisnis, Anda mulai tertarik dengan bisnis, maka itu yang pertama kali dibenerin adalah udah pasti ya, mungkin Anda sudah nggak asing, adalah mindset, ya. Mau apapun dimanapun Anda belajar bisnis, pasti pertama kali yang harus dibenahi adalah bisnis, mindset Anda. Karena ngebangun bisnis bukan seperti orang kerja, sesuatu yang sudah kelihatan. Anda kerja ini, maka nanti bulan depan Anda akan dapat gaji sekian, ini slip gajinya sekian, atau Anda misalnya jual apa, Anda sudah kelihatan bentuknya, ya. Tapi ketika Anda ngebangun sebuah bisnis online, Anda harus punya mindset untuk melihat sesuatu yang nggak kelihatan, gitu ya. Jadi misalnya, Anda ngebangun sebuah bisnis online gitu ya, dan Anda punya target income 30 juta misalnya per bulan. Ini adalah target Anda 30 juta per bulan. Ya, ngomongin statistik ya gampang aja. Anda misalnya jualan produk misalnya 30 juta itu misalnya Anda jual produk 1 juta misalnya aja ya. Kali 30 orang per bulan. Ya, hitungan matematikanya kelihatannya gampang. Tapi ketika ngejalaninnya, ya, Anda harus mulai punya pola pikir bahwa ini adalah bukan sesuatu yang diproses secara instan. Butuh waktu untuk bisa sampai menjual, sampai bisa ada banyak hal yang perlu dibangun. Dan ketika Anda ngomong sebuah proses, Anda harus bisa melihat target income Anda ini sebelum Anda mulai menghasilkan. Ya, Anda harus punya feelingnya, harus Anda mulai merasakannya, dan Anda harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang proses. Bukan seperti apa yang kata orang, cukup 60 menit Anda bisa jualan. Kalau emang segampang itu, semua orang udah jualan. Semua udah bisa menghasilkan, tapi nggak segampang itu. Anda harus punya mindset memahami sebuah yang namanya proses. Yang kedua adalah yang namanya bisnis, Anda akan butuh yang namanya waktu untuk mengerjakan itu. Ya, jadi saat ini ketika Anda mulai bangun bisnis, berapa jam waktu yang bisa Anda investasikan untuk Anda ngebangun bisnis Anda? Ya, berapa waktunya yang Anda punya per hari, entah itu per minggu, ya. Anda hitung dulu kapasitas Anda, berapa waktu yang saya punya untuk bisa mengerjakan bisnis saya. Misalnya sehari secara konsisten Anda hanya punya waktu misalnya 1 jam 30 menit. Misalnya pulang kantor, atau setelah pekerjaan Anda yang lain, atau di tengah-tengah kesibukan Anda, 1 jam 30 menit. Artinya kalau seminggu kalikan ya. Ketiga, ya, Anda akan butuh biaya, ya. Jadi memang banyak hal yang bisa Anda cari, misalnya kayak hal-hal yang gratisan gitu kan. Anda bisa cari gratisan, tapi sekali lagi teman-teman semua, ini bisnis, yang namanya bisnis ya. Jangan berusaha untuk cari yang gratis, tapi Anda cari apa yang terbaik untuk bisnis Anda. Ya, karena pasti berbeda lah yang gratis sama berbayar. Jadi lebih baik Anda punya pemikiran bahwa tools apa yang saya bisa pakai seminimal mungkin tapi hasilnya maksimal. Ya, jadi Anda harus paham di awal pasti ada sudah biaya lain, misalnya seperti mau itu website atau yang lain. Jadi Anda harus hitung nih berapa estimasi yang akan dikeluarkan untuk bisnis. Rata-rata mungkin Anda anggap aja misalnya per bulan hitungan kasarnya 1 sampai 2 juta yang bisa Anda investasikan per bulan untuk membangun bisnis Anda, ya. Dan keempat, ya, kemampuan Anda. Oke, bisnis itu butuh beberapa skill ya teman-teman. Dan skill ini nggak bisa didapat sesuatu dengan cara cheat ya atau curang. Kemampuan tuh Anda bisa lakukan dengan cara praktis, latihan setiap waktu. Jadi mungkin itu kenapa mungkin ada orang yang ngelakuin strategi yang sama hasil berbeda karena starting point-nya juga udah beda. Kemampuan mereka berbeda, gitu kan. Nah, cara ngomong juga mereka berbeda. Kemampuan Anda mungkin sudah punya pengalaman bisnis, good. Kalau belum bagaimana? Anda mungkin baru mulai, belum biasa berbicara di depan layar, atau misalnya Anda juga mungkin mau faceless juga masih belum tahu gimana cara faceless-nya gitu kan. Nah, jadi ini semua yang perlu Anda perhatikan, minimal ada 4 ini, mungkin kalau list lagi ada beberapa hal ya, kalau misalnya mau ditanya. Tapi ada 4 ini, mindset, waktu, biaya, dan kemampuan Anda untuk membangun bisnis yang Anda inginkan. Sesuaikan dengan bisnis
model Anda. Kita nggak ngomongin build, ngomongin strategi iklan, marketing, funnel, dan kita belum nyampe ke sini. Kita fokus ke sini dulu. Apakah Anda memiliki kapasitas ini untuk ngebangun bisnis model yang Anda inginkan? Oke, misalnya Anda ingin ngebangun, kayak misalnya Anda sekarang tuh lagi sering lihat ya, misalnya kayak fastless strategi gitu kan, YouTube Fast dan segala macam yang saya sering ya sering lihat juga gitu kan. Itu adalah sesuatu yang bagus, potensial sekarang ini mungkin bisa dijalankan dengan AI. Tapi mungkin tapi kalau yang saya adalah Anda punya nggak waktunya? Karena itu pasti akan butuh waktu dan butuh biaya untuk menggunakan tools AI. Jadi dari awal Anda sudah punya pemahaman seperti ini. Jadi ketika Anda sudah menyesuaikan kapasitas Anda dengan bisnis model yang Anda inginkan, baru Anda cari rules mana yang bisa Anda ikuti. Jadi jangan coba mencari sendiri, kecapean. Ini udah zamannya percepatan teman-teman semua. Jadi kalau misalnya Anda masih otodidak, itu kelamaan untuk sampai apa yang Anda inginkan. Jadi ketika Anda sudah nemuin ya kapasitas Anda, oh ternyata saya bisa nih ngelakuin di sini, maka baru masuk ke proses build. Masuk sini, cara tercepat adalah bukan masalah atau tidak, nggak ada masalah dengan otodidak, tapi Anda kalau pengen cepat dan Anda merasa waktu Anda berharga, cari satu orang yang memang relate dengan kondisi Anda dan ikuti apa yang diajarkan. Ya, anggapnya ikutlah, mungkin ikut kelasnya atau ikut materinya ya, build. Ya, jadi Anda tinggal ikutin flow-nya apa yang sudah berhasil, Anda tinggal ikutin. Baru Anda bisa langsung ke sininya akan lebih mudah. Grow-nya, ketika di fase grow, biasanya Anda akan mulai punya adaptasi dengan bisnis Anda sendiri. Anda mungkin biasanya akan masih ngikutin mentor Anda dan mostly kebanyakan Anda akan mulai adaptasi dengan bisnis Anda. Anda sudah mulai tahu nih apa yang harus Anda lakukan untuk bisa lebih baik lagi. Dan di fase ini baru Anda bisa scale. Ya, nah jadi di sini kita akan ngebahas, tadi kita banyak ngebahas tentang bagaimana sebelum Anda ngomongin tentang mulai bisnis, coba sesuaikan dulu dengan kapasitas debt Anda. Dan ini yang saya sering bilang, sebelum Anda mulai bangun bisnis, ya, sebelum masuk ke proses build, grow, dan scale, saya sering ngomong yaitu, Anda butuh yang namanya game plan. Dan semua orang akan punya game plan yang berbeda-beda. Jadi, cara benarnya ketika Anda mulai ngebangun sebuah bisnis adalah, pertama, ini Anda, oke, Anda kenali dulu ya kapasiti Anda supaya bisa apa? Surplus. Ketika Anda punya kapasiti yang surplus, Anda akan jauh lebih mudah untuk membangun bisnis Anda sampai selesai. Ya, sampai selesai. Setelah Anda punya sudah tahu kapasitinya, cari game plan. Kalau misalnya Anda punya kapasitas dan Anda tetap ingin mengerjakan bisnis model yang Anda inginkan, misalnya ngebangun bisnis digital, maka game plan apa yang perlu saya lakukan dengan kapasiti saya untuk bisa mencapai target income saya atau sampai selesai. Baru di sini Anda mulai masuk ke bisnis model. Kemudian Anda mulai bangun semuanya. Kemudian Anda mulai grow. Dan di sini Anda mulai scale. Dan sebenarnya di fase ini ada beberapa rincian lagi ya. Nanti akan saya bahas seperti misalnya kayak di proses build, Anda nggak perlu build dulu sebenarnya. Jadi jangan ngebangun bisnis. Goal pertama Anda ketika Anda bangun adalah Anda perlu mempunyai validasi. Ya, Anda perlu validasi apakah bisnis Anda, apakah offer Anda misalnya, apakah bisnis Anda bisa menghasilkan, ataukah bisa dikembangkan, ataukah bisa berjangka panjang. Nah, Anda bisa mulai validasi. Validasi maksudnya adalah Anda bisa make money. Nah, tapi materinya adalah saya ngebahas tentang capacity depth dan capacity surplus. Jadi sekali lagi ketika Anda baru mulai, Anda bisa skip dulu semua teknikal yang Anda inginkan, Anda fokus dengan yang namanya kapasiti Anda. Bagaimana kapasitas Anda untuk membangun sebuah bisnis online yang Anda ingin. Apakah Anda surplus atau debt. Jadi kalau misalnya selama ini Anda debt, Anda coba sesuaikan lagi. Bisnis model mana yang bisa Anda jalankan. Ya, atau game plan seperti apa yang harus Anda lakukan yang sesuai dengan kapasitas Anda. Ya, waktu Anda berapa, budget Anda berapa, mindset Anda bagaimana, kemampuan Anda dalam bisnis seperti apa, sesuaikan. Ya, dan dengan begitu Anda akan insya Allah Anda akan ngebangun sebuah bisnis dan bisa sampai selesai dan target income Anda bisa tercapai. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.